Posisi Final Fantasy sebagai salah satu franchise JRPG legendaris dan terbesar di industri game memang tidak bisa dipungkiri. Namun harus diakui, kualitasnya tidak selalu konsisten. Jika kita berbicara tentang utamanya dengan single player sebagai fokus berbasis angka. Dua seri sebelumnya, Final Fantasy XIII dan Final Fantasy XV bukanlah yang mulus tanpa kritik. Final Fantasy XIII hadir dengan hadir dengan masalah konten yang signifikan di pertama. Disempurnakan melalui kedua dan mulai tampil absurd di ketiga. Sedangkan Final Fantasy XV, nampaknya semua gamer paham betul bahwa ada kesan terburu-buru untuk menyelesaikan proyek yang sudah hampir 10 tahun tidak selesai. Tapi untungnya, rasa optimisme terhadap franchise ini tetap tinggi. Pertama tentunya karena kesuksesan Final Fantasy VII Remake mencuri hati para gamer veteran maupun pendatang baru berkat ragam pendekatan modern yang dibawanya. Kedua, konsistensi Final Fantasy XIV sebagai game MMORPG dengan tingkat popularitas yang justru meningkat seiring bertambahnya usia. Untuk nama terakhir ini, pujian atas kesuksesan yang diraihnya patut ditujukan kepada sosok Naoki Yoshida yang memimpin dan terus mengembangkannya. Yoshida lah yang akhirnya diberi tanggung jawab untuk menangani seri utama Final Fantasy. Semuanya diperkuat dengan rilis screenshot dan trailer sejauh ini memang menjanjikan pengalaman JRPG yang tidak hanya epik, tapi juga sinematik di saat bersamaan. Kisah-kisah tentang kerajaan tersebut diracik sedemikian rupa sehingga pertumpahan darah dan konflik politik menjadi pemandangan umum di dalamnya. Semuanya dibungkus dengan janji eksplorasi seru dan sistem pertarungan yang kini melibatkan salah satu desainer Devil May Cry di masa lalu. Bahwa kita akhirnya berkesempatan untuk memuaskan dahaga akan rasa penasaran dengan sistem pertarungan antara summons alias Eikon yang akhirnya dipamerkan juga. Inilah kesan yang berhasil ia hadirkan. Aksi yang terlihat tegang. Bukan rahasia lagi bahwa Ryota Suzuki yang dulunya adalah combat designer dari Devil May Cry 5 dan Dragon's Dogma telah bergabung dengan Square Enix dan secara resmi membantu Naoki Yoshida membuat sistem pertarungan untuk Final Fantasy XVI. Kini dengan video gameplay terbaru yang akhirnya tersedia, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk menyelam lebih dalam ke dalam sistem yang terlihat sangat menyenangkan ini. Namun, anggota parti manusia yang menemani Anda tidak akan selalu permanen dan konsisten, tetapi akan keluar masuk tergantung ceritanya. Satu-satunya anggota parti yang akan selalu menemanimu adalah seekor anjing lucu yang telah bersama Cliff sejak kecil bernama Torgal. Menariknya, Torgal akan menjadi satu-satunya pendamping yang selalu Anda andalkan. Meski belum dijelaskan secara detail dari sisi plot, Cliff jelas memiliki kemampuan untuk mengakses kekuatan Eikon lainnya. Bukan bentuk transformasi menjadi monster raksasa yang mematikan memang, melainkan dalam bentuk berbagai skill berbasis cooldown yang bisa Anda aktifkan secara instan. Pertarungan untuk menghasilkan damage dan efek tertentu. Artinya, pertempuran Anda akan sering diwarnai dengan beralih dari serangan normal ke akses serangan skill Eikon, menunggu cooldown, lalu mengulanginya lagi. Tentu akan ada bar khusus untuk musuh yang akan jatuh ke dalam keadaan stagger
yang seperti di Final Fantasy VII Remake. Tidak hanya membuat mereka jatuh ke posisi stun tapi juga menerima 150% damage saat status tersebut berlangsung. Skill Eikon yang bisa diakses Cliff jelas tidak hanya terfokus pada damage saja. Tentunya ada skill Eikon seperti Phoenix Focus untuk melukai musuh. Namun ada juga jenis skill yang menawarkan efek berbeda, tentunya bisa dimanfaatkan dalam situasi pertempuran tertentu. Salah satu skill Eikon Garuda jelas melempar tali yang tidak hanya mampu menarik musuh darat, tapi juga membuat musuh tipe terbang jatuh sesaat. Kamu juga bisa melihat bagaimana skill Titan Eikon akan membuat tangan Cliff bertransformasi menjadi tameng raksasa jika dieksekusi sebagai pari di waktu yang tepat. Akan memicu serangan pukulan kombinasi dengan damage besar. Ini jelas membuat skill Eikon ini dipertimbangkan untuk situasi tertentu alih-alih dieksekusi dengan seenaknya. Tentunya, jelas ada peluang untuk membuat skill tersebut semakin mematikan lewat sistem skill tree yang ada. Waktu jelas akan melambat dan Anda akan diberi cukup ruang untuk melakukan serangan balik di sana. Cliff juga memiliki bar limit break, jika diakses akan membuat tubuhnya terbakar dan setiap serangan yang dipicunya akan menghasilkan critical damage lebih besar. Nah, dengan semua kombinasi tersebut, serangan normal, skill Eikon, dan timing dodge dengan keunggulan strategis tertentu, terlihat jelas bahwa Final Fantasy XVI menawarkan sensasi game action yang seru, ketat, sekaligus menegangkan. Ini akan menjadi game JRPG yang akan terus menuntut koordinasi mata dan tangan Anda yang terbaik. Bagaimana jika Anda bukan seorang gamer yang bisa dibilang mahir memainkan game action semacam ini? Jangan khawatir. Tim Square Enix telah memikirkan hal ini dan akan mempersiapkan Anda dengan dua aksesoris bertajuk Ring Timely, yang akan terbagi menjadi dua varian, Ring of Timely Strikes dan Ring Timely Assistance. Ring of Timely Strikes akan menawarkan proses mengotomatisasi serangan kombinasi dengan hanya menggunakan satu tombol daripada menggunakan banyak tombol sebagaimana mestinya. Sementara Ring of Timely Assistance akan menjadi tindakan sidestep pada waktu yang tepat. Sekarang akan dilakukan secara otomatis juga, dengan sedikit pemeriksaan keterampilan berbasis QTE menggunakan tombol R1. Selama berhasil menekan R1 saat serangan musuh datang, otomatis kamu akan menghindarinya tanpa ada damage sama sekali dan bisa bermain dengan tenang dan aman.